Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, masih ngomongin quarter life crisis. Kalau tadi Ditan kan udah poin 1, 2, 3 kita udah sebutin ya. Itu tadi apa Tan? Cara mengatasi. Cara mengatasinya Cara gimana? mengatasi gitu. Oke, nah kita sambung poin keempat sekarang, gimana sih cara mengatasi quarter life crisis untuk kalian nih. Nah, poin 4, ubah keraguan menjadi tindakan. Ketika kalian bingung akan suatu hal dalam hidup kalian, jadikan ini kesempatan untuk menemukan tujuan baru di hidup kalian ya. Jadi coba deh isi aja hari-hari kalian ini dengan hal-hal positif untuk menemukan jawaban atas keraguan kalian. Hingga akhirnya kalian jawaban tersebut bisa datang dengan sendirinya. Misal gitu kan, kalian ini bingung gitu loh dengan pekerjaan yang kalian rasa nih sekarang kok gak cocok gitu ya sama gue gitu. Tapi di satu sisi tetap harus menjalankan tanggung jawab dalam bekerja. Dan Anda bisa aja nih mulai mengisi waktu luang kalian dengan relaksasi atau menambah wawasan, mencari kelas online. Ya atau enggak mencari hobi-hobi baru gitu. Ya kalau memang kalian tipe yang gue udah gak bisa di sini, ya udah lebih baik gue cari pekerjaan lain, gue resign. Ya bisa Daripada juga. kalian mengeluh terus. Daripada toxic ya kan? Daripada toxic, nanti jatuhnya toxic positivity. Niatnya kayak bagus tapi jadinya sebenarnya kalian toxic gitu. Oke, dan selanjutnya coba untuk mencari lingkungan atau suasana baru deh guys. Ya, itu bener tadi. Itu belum kan ya? Belum. Kan ya. Jadi ini terjadi juga sama saya sih, tanpa sengaja gitu kan, coba cari lingkungan baru, akhirnya dapat pekerjaan yang lebih menyenangkan juga gitu. Iya betul. Jadi berada di tempat yang sama pada waktu yang lama dengan orang-orang yang sama, ini bisa bikin kita nggak berkembang lebih jauh. Karena manusia pada umumnya tuh harus terus berkembang gitu kan. Dan karena kita makhluk sosial, maka kita harus nyari lingkaran sosial lainnya supaya kita bisa lebih berkembang. Dari mulai pola pikir sampai juga pola kehidupan kita, quality of life kita, kualitas hidup kita juga harus berkembang. Nah, setelah mengetahui yang namanya kita harus cari nih lingkungan baru gitu kan, suasana baru. Tapi bukan berarti kita kayak ya udah pindah pekerjaan atau pindah rumah yang jauh. Enggak. Ini bisa bertahap kok. Bisa dari mulai pindah meja kerja, atau rubah tatanan. Iya, itu bisa dimulai rubah tatanan meja kerja gitu, atau mungkin ubah dekorasi kamar. Nah, itu bisa tuh. Dimulai dari yang gitu-gitu aja. Ubah, misalnya biasanya hobinya nonton film Korea, sekarang ubah film Thailand misalnya. Atau trailer yang menegangkan, yang bikin kalian berpikir gitu. Itu bisa dilakukan. Atau kalau mau yang ekstrim ya bisa cari pekerjaan baru atau berlibur ke tempat yang belum pernah dikunjungi, itu juga bisa. Betul. Gitu. Kalau kita cari aja pantai yuk. Kita mah murah, ketemu laut juga beres. Happy banget gitu kayaknya. Dan yang selanjutnya kalian juga harus bisa nih menemukan orang-orang yang memang bisa menjadi support system atau mendukung kalian. Ya karena berada di sekeliling orang-orang yang bisa mendukung impian kalian dan cita-cita kalian. Ini nih bisa menjadi salah satu cara untuk kalian lepas dari yang namanya quarter life crisis mungkin ya gitu kan. Karena kita punya banyak dukungan, support system gitu. Jadi kalian cari orang-orang yang memang memiliki minat yang sama kalian, terus atau orang-orang yang bisa menginspirasi dan membuat kalian menjadi orang yang lebih baik. Jadi dengan seperti itu Anda tidak akan merasa sendirian dalam menjalani hidup gitu. Iya. Nah, selanjutnya juga jangan lupa kita untuk menanyakan sama diri kita sebenarnya apa sih impian terbesar dalam hidup kita. Ini supaya kita bisa ngelewatin quarter life crisis kita ya. Ini contohnya Bapak Walt Disney itu pemilik Walt Disney Production yang kartun itu. Dia tuh menciptakan semua karakternya dalam ruangan bernama The Dream Room, di mana dia bisa membuat segala hal jadi nyata, nggak ada batasan dan nggak ada yang bisa menilai karya dia. Nah, supaya lebih mudah dan realistis lah ya, kita bisa mengubahnya dengan sebutan what if room, bagaimana jika, ruangan bagaimana jika gitu kan. Sebuah tempat di mana kita bisa menanyakan sama diri kita tentang apa yang terjadi kalau akhirnya kita berani keluar dari zona nyaman. Iya aku tapi lirik sebelumnya lupa Nyanyi lagi deh. Apa sih tuh? Gitu, jadi dipikirin dan diimpiin aja kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan ini atau itu gitu kan. Terus setelah itu bikin rencana untuk mewujudkannya. Nah dengan gitu kita udah ngantungin sebuah guidance atau petunjuk untuk menjalani tujuan hidup kita yang baru. Betul. Nah yang poin berikutnya, biarkan aja semuanya mengalir.
Maksudnya nih memang ya kita perlu sadari nih nggak ada hal yang sempurna di dunia ini ya guys ya. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan itu wajar kok. Jadi jangan terlalu berusaha mengontrol semua hal dalam hidup kita tuh biar semuanya serba perfeksionis, nggak akan bisa. Pasti kita akan mengalami satu kesalahan lah ya gitu. Jadi ya udah berjalan apa adanya aja, nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu dipaksakan atau dipercepat atau diperlambat karena pada dasarnya yang instan tuh nggak ada guys, semua butuh Asik. proses. Yang instan cukup mie aja. Iya. Mie juga harus kita buat dulu kan. Nah itu dia, jadi ditanamkan aja hidup ini nggak ada yang instan, semua butuh proses, butuh usaha, butuh doa. Jadi ya udah ya, memperbaiki diri aja dan jalankan semuanya mengalir. Gitu. Iya benar, dan yang paling penting adalah jangan biarkan orang lain menentukan apa yang terbaik untuk Anda. Ini kadang kita lupa, kadang kita jadi dengan orang. Nggak jadi diri sendiri. Iya tapi itu dia, jangan biarin orang lain nentuin apa yang terbaik buat kita gitu. Karena yang tahu yang terbaik buat kita ya kita sendiri gitu kan. Iya. Jadi kalau ada yang meragukan kita, coba yakinkan mereka sama pilihan kita gitu. Lakukan sesuatu sebagai bukti bahwa kita akan baik-baik saja. Dan katakan pada mereka kita akan sukses kalau belajar, kalau mereka bisa menjadi support system kita yang baik gitu. Oke, yang selanjutnya belajar mencintai diri sendiri. Betul. Gimana karena- kalian tidak mau dicintai orang lain kalau kalian sama diri sendiri aja bodo amat. Iya Besti, karena semua orang berhak bahagia. Betul Besti ya. Betul. Semua orang berhak bahagia Besti. Jadi kalau menurut kalian masih kurang dalam hal memasak, kalian bisa belajar masak dulu. Jadi kan someday punya pasangan bisa dimasakin gitu ya. Contoh gue bener gak tuh? Bisa. Bisa ya? Bisa. Masuk ya? Masak. Udah dipikirin lama tuh kayaknya. Enggak sih. Baru kotan baru gitu. Oke. Oke, kayak gitu ya. Hah, jadi ini agak berat loh ngebahas ini. Apa sih? Karena kayak ngebahas apa yang dihadepin sama diri kita Iya sendiri. kayak ngaca ya. Mm-mm. Kayak ngomong emang selalu naskah ini kan kita kayak ngaca jadinya. Ngomong sih gampang, padahal kan kayak Iya. ngaca lu gitu. Iya, kayak enak aja lu ngasih tips teorinya, ngomong gampang praktek Bisa nggak? guys. Bener guys, kita juga sama-sama lagi belajar Kita di sini pusing guys. juga ngadepin ini semua Sama sebenarnya. guys gitu. Oke, dan kalau misalnya kita masih bingung kira-kira lagi quarter life crisis terus masih kuliah, masih sekolah, kira-kira kegiatan apa sih yang bisa kita lakuin selama Iya. kuliah atau berorganisasi gitu kan? Ya, khususnya nih kalian-kalian yang masih kuliah ya, yang lagi menyaksikan kita mungkin ya. Ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bisa magang. Magang bisa di mana-mana nih, institusi. Bisa Ya, magang di kantor-kantor lah kan. kantor juga bisa. Dulu kan kita memang ada mata kuliahnya ya, Betul. ini magang dan dapat Di nilai. kantor saya ada anak magang yang karena pintar akhirnya kita hire kayak kerjanya setengah-setengah gitu. Apa? Ya, setengah hari kerja, setengah hari sekolah dia. Oke, dulu aku juga gitu. Iya. Di Salah Stasiun TV itu awal Gitu pertama ya. kali. Karena aku anak magang di situ ujung-ujungnya Lanjut ya. lanjut. Iya, jadi selama berkuliah nih buat nambah kegiatan gitu kan. Ini nambah kegiatan dan juga nambah pengalaman, ini bisa magang gitu kan. Karena ini magang tuh ya kayak latihan kerja sebenarnya. Ini bakal ngasih kita pandangan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, untuk cari informasi magang kita bisa lihat di media sosial kayak Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, daftar magang di dalam sebuah institusi ini disarankan yang sesuai dengan passion dan keinginan kita. Jadi ketika kita udah masuk ke dalam institusinya, kita udah paham, kita udah tahu apa yang mau kita lakukan gitu kan. Dan pasti kita bakal serius belajar karena kita suka sama yang mau kita lakukan. Tapi kalau masih bingung sama passion kita sebenarnya mau jadi apa, ya udah asal magang aja, karena magang tuh dengan magang kita jadi tahu passion kita mau ngapain sebenarnya. Bener, dan kita jadi kayak apa ya, kalian bisa lebih cepat belajar gitu. Jadi Ya, nanti betul. pas lulus kuliah waktunya kerja kalian udah nggak heran atau udah nggak kaget lagi dengan suasana kerja atau jam kerja gitu kan. Oke, yang kedua kalian bisa juga mendaftarkan dalam sebuah kepanitiaan. Iya, Karena kan ini standar nih. ya, karena kan namanya kita kuliah gitu di kampus kan pasti banyak event-event apalah, inilah itulah. Nah, kalian nih bisa coba-coba deh jadi panitianya. Jadi kalian nih bisa tahu gimana sih caranya berorganisasi, menghadapi kayak apa tuh rekanan kerja, Oh, iya, iya, kerja iya, sama iya. buat Peer group lah event-event gitu. intinya. Ya, jadi kalian kan bisa belajar dari situ gitu. Dan selanjutnya bisa juga dengan mengikuti kegiatan seminar atau webinar. Ya, sekarang lagi banyak nih. Ini bisa banyak nih. Pertama kita bisa dapat ilmu baru, mau soft skill ataupun hard skill. Terus kita juga bisa belajar dari pengalaman orang-orang kan. Biasanya orang-orang sharing di situ kan. Dan kita bisa dapat ilmu baru pastinya. Dan gak ketinggalan kita bisa dapat teman baru juga.
Kenalan baru siapa tahu dari dunia maya. Ada yang nyangkut. Jadi jodoh. Iya. Karena emang kalau misalnya kita kuliah dan ngerasa nggak cocok sama jurusan kita, dengan seminar kita bisa lebih yakin passion kita apa gitu kan. Jadi lebih tahu. Seminar bisa jadi salah satu pilihan juga untuk kita dapetin ilmu yang nggak kita dapetin di ruang kelas, intinya sih gitu. Oke. Tapi yang perlu kalian ingat nih bahwa niat dalam mengikuti seminar nih mendapatkan ilmu ya, bukannya sekedar mengumpulkan sertifikat Oh loh. iya, kan karena dapat sertifikat soalnya. Banyak yang kayak gitu kan, anak-anak nanti buat di CV, oh sertifikat gue banyak. No, tapi sertifikatnya banyak, habis itu ditanyain gak tahu. Iya, nggak paham. Iya gitu. Nah terus selanjutnya kalian juga bisa ikut dalam event perlombaan. Kalau tadi kan ikut panitianya, bisa juga kalian jadi pesertanya gitu. Ikut lomba-lomba apa kek gitu kan, banyak tuh, public speaking atau lomba-lomba karya menulis kayak gitu-gitu kan zaman kuliah banyak ya. Ya, Nah banyak kalian pilihannya. Iya, kalian bisa nih gitu ya kan di masa-masa kalian kuliah. Jadi kalian nih lebih apa ya? Bisa berprestasi di luar Dan punya akademik kesibukan, gitu. punya Iya, kesibukan punya juga yang kesibukan. dilakukan, dan kalau juara dapat prestasi. Iya, berfaedah kan gitu. Betul, dan selanjutnya bisa juga dengan membuat project bersama teman. Ini projectnya bisa macam-macam nih. Let's say project Go Green, mungkin mengumpulkan sampah plastik, let's say. Itu bisa juga. Nah, tapi dalam melaksanakan sebuah project yang diperlukan adalah konsistensi dari setiap orang yang ada di dalamnya. Jadi pastikan kalau kalian milih teman, temennya juga konsisten nih pemirsa. Beda dengan organisasi ya, biasanya kalau kita bikin project ini lebih diorganisir, harus lebih organisasi lagi supaya tiap orang itu teman-teman kita bisa bekerja sesuai dengan porsinya. Makanya biasanya kalau dalam project tuh nggak terlalu banyak aturan. Yang kalau dalam organisasi kan ada ADART segala macam, kalau dalam project tuh enggak, yang penting kerja aja. Karena mengorganisir suatu project ini biasanya lebih baik apabila menemukan orang-orang yang udah terbiasa dengan ritme kerja kita, gitu pemirsa. Oke. Nah, selanjutnya nih ya kan, kalau itu tadi kan hal-hal yang bisa kalian lakukan di saat kalian kuliah. Nah, terus ini ada lagi kan topik berikutnya. Kita apa ya? Mencari makna hidup, balik lagi deh, hampir mungkin menyerempet tadi apa? Quarter life crisis. Nah, ini dimana ada 5 pertanyaan. Ini saat ini untuk bisa kalian apa ya? Mencari makna hidup. Waduh, berat banget pertanyaannya. Iya kan? Dari yang ringan-ringan terus sekarang gue kasih lu yang berat deh nih Oke. pertanyaannya nih. Karena kita kan hidup hambar banget gitu ya. Kalau kita nggak bisa nemuin makna hidup lu tuh apa sih? Sekedar hidup. Ini berat loh. Iya, karena kita juga kadang-kadang ditanya bingung guys gitu. Makna hidup lu apa sih? Saya. Lu hidup emang cuman buat sekedar nafas dan hidup, makan, minum atau apa? Menyaksikan Liverpool juara. Ayo. Enggak ya, bukan itu ya. Terlalu rendah ya maknanya ya. Enggak, itu udah klise. Bodoh. Saya takut kalau ditanyain ginian. Tolong jawab yang di luar ada Liverpoolnya. Serem kalau jawab ginian, nanti jawaban saya Gini. kurang edgy gitu, kurang keren dia. Makna hidup bagi kamu tuh apa, Tan? Apakah menumbuhkan rambut atau Udah nggak bisa, udah nyerah itu. Pengen cuman udah nyerah gue kalau itu. Oke, lanjut. Apa, Tan? Apa ya? Ding, ding, Ini aja sih. ding, 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 ding. Syukuri apa yang ada. Apa Hidup adalah yang anugerah. ada, hidup adalah anugerah. Enggak. Ini aja sih, jujur dan walk the talk. Saya nggak bisa bohong juga soalnya, susah saya bohong. Sama lakuin apa yang saya omongin gitu sih. Saya ngomong ya udah itu ya harus saya lakuin. Kalau Nuka apa makna hidupnya? Mampus loh, gue balikin. Pusing kan? Gimana caranya gue jadi manusia yang bisa bermanfaat buat banyak orang lain? But tatak des, suara drum. Tolong nanti ini dikasih efek-efek apa gitu ya. Toeng gitu. Iya, yang gitu kan gitu. Oke, kita bahas Ditan. Pertanyaan Pertama, pertama. ini tuh kayak apa sih nilai-nilai hidup yang kita pegang sampai saat ini? Kalau saya kayak tadi, kejujuran, jalanin apa yang saya omongin gitu kan. Karena setiap orang sebenarnya punya nilai-nilai hidup yang beda. Cuman ya itu tergantung apa yang dia yakini aja sih dalam hidupnya gitu kan. Tapi ya itu dia, kita sering nggak tahu dan nggak sadar apa nilai-nilai hidup yang kita pegang, yang kita anut gitu. Nah, untuk mencari makna hidup pertama-tama kita harus tahu dulu nilai-nilai kehidupan penting yang kita pegang, yang kita jalanin. Ya nilai-nilai kebaikan, nilai kejujuran, kesetiaan dan lain-lain. Yang pasti kita harus kenal diri kita dulu dengan baik, baru kita bisa ngejawab pertanyaan apa sih nilai-nilai hidup yang kita pegang hingga saat ini. Berat ya? Ya itu berat kan, nilai-nilai apa yang lu pegang? Ya tadi gue udah jawab. Oh iya udah.
Gak Udah. maksud gue kirain lu mau jawab yang lain lagi Udah, kali. udah. Oke. Biar lu tambah pusing habis Jangan, ini menjawab jangan, pertanyaan yang lain. Oke. Nah itu tadi ya. Jadi makna hidup kalian kalau Ditan kan tadi kayak gitu. Cari dulu deh apa Mm-mm. sih yang emang lu bisa jadi pegangan di hidup lu gitu. Hmm. Landasannya agama kah atau apakah gitu, kita punya banyak ya, orang nggak bisa memaksakan kan. Nah itu sesuai dengan kalian deh. Terus pertanyaan kedua. Apakah kehidupan yang kamu impikan punya makna yang dalam dan berarti? Nah lo Mampus nih lu. memang makna hidup nih berperan penting dalam menentukan bagaimana cara kalian menjalani hidup ya guys. Iya nggak, ini intinya ini kan, ini kehidupan yang lagi kita jalanin udah sesuai sama yang kita impikan atau belum? Ya belum sih pasti. Ya iya, karena kita pasti kurang puas, tapi nilai-nilainya udah sesuai belum? Kalau saya udah sesuai, nggak aneh-aneh. Iya kalau untuk diri pribadi aku bilang sesuai. Iya. Maksudnya kita nggak bergaul dengan pergaulan bebas atau kita masih bisa menjaga diri kayak gitu-gitu, yang gitu-gitu saya udah norma-norma sesuai sih. norma-norma timurnya masih ada gitu. Cuman yang kita impikan ya benar Belum kata kamu, sesuai ya. manusia pasti punya mimpi yang lebih tinggi dari yang kenyataannya gitu kan. Iya. Nah ya mudah-mudahan sih bisa sesuai, siapa Amin. tahu gitu kan guys. Nah selanjutnya pertanyaannya adalah apakah kamu yakin bisa bahagia dengan kehidupan yang kamu cari? Bisa nggak? Ketawain aja Bisa. guys, gimana tuh tanda orang bahagia. Nggak, karena kadang bahagia hari ini nggak bahagia besok. Ya kalau kalian gak mau ada ujian dalam hidup kalian, mati. Nah, Karena kita hidup memang untuk menjalani ujian. Tapi Ah. bahagia itu kan kita yang create di atas ujian itu betul. gitu. Mohon bersabar, ini ujian. Iya, mohon bersabar, ini ujian. Jadi harap ya dikit-dikit, ya udah sabar aja guys. Kalau kalian masih nggak mau ngerasain ujian, kalian boleh. Bener, sabar aja guys. Karena sebenarnya tuh ada kaitan erat antara makna hidup dan kebahagiaan yang dirasakan. Makna hidup yang bikin kita ngerasain kebahagiaan yang tulus tanpa dibuat-buat. Ini berat loh. Nah, tapi kalau selama ini kita ngerasain kebahagiaan yang kayaknya jauh dari rasa tulus, nah mungkin selama ini salah nih makna hidup kita. Mm-mm. Gitu. Jadi ini poin penting, kita harus cari dulu makna hidup yang kita mau. Kalau saya sih udah cukup bahagia, karena saya nggak banyak mau. Saya nggak banyak nuntut juga sama kehidupan saya cuma pengen bahagia dengan cara yang nggak ribet-ribet gitu. Iya. Gitu deh. Nah, berikutnya selain rasa bahagia, apakah rasa damai juga sudah hadir dalam hidup kalian? Hadir belum? Saya kadang hadir kadang tidak. Iya. Karena yang bikin rusuh juga diri saya sendiri gitu, yang Iya, rusakin bener. kedamaiannya juga diri saya sendiri. Iya. Walaupun ada faktor dari luar ya. Hmm. Kadang kita yang harus lagi-lagi kita yang harus menciptakan rasa damai guys. Iya. Gitu. Kalau menunggu damai itu datang sendiri nggak akan bisa. Ya kan? Karena lu nggak akan rasa puas, nggak akan pernah merasa damai karena ya nggak puas gitu. Ya. Tapi kalau kita bilang, ya gue cukup sih segini, alhamdulillah bersyukur, damai kan lo? Iya, gue gitu. Iya gitu. Nggak bisa dicari kata damai itu guys, lo yang ngerasain sendiri gitu. Oke, Oke. selanjutnya. Sudah tuluskah kamu dalam mencari makna hidup belum? Langsung jawab. Karena gue belum dapet yang bisa tulus nih. Asik. Asik. Gajah tulus. Gue taunya lagu tulus emang. Iya. Ya Kalau kan? saya jujur belum setulus itu, karena saya kan masih saya bikin. Udah, saya mau jujur aja, saya mau yang nggak aneh-aneh, saya mau yang saya bisa jalan hidup sesuai dengan kalimat-kalimat saya gitu. Saya belum yang, menurut saya tuh kalau sudah tuluskah berarti saya sudah sempurna. Padahal di dunia Jauh ini nggak ada gue yang dari sempurna. sempurna. Iya, semua kita pasti punya celah untuk nggak sempurna. Betul, yang sih. sempurna hanya Andre and the Backbone. Sempurna. Sehanesnya. Oh yes, Kita jujur ya. manusia tidak ada yang sempurna Besti, tapi kita semua berhak bahagia Betul, Besti. jujur Li. Karena ini tanpa ketulusan makna hidup yang kita cari nggak akan pernah ketemu. Atau jika pun ketemu, kemungkinan besar merupakan makna hidup yang salah, yang bukan sebenarnya. Jadi kita harus merenungkan hal ini dengan seksama supaya usaha yang kita lakuin tuh gak berujung pada kesia-siaan. Gitu aja sih sebenarnya. Aduh. Karena kalau kita ngelakuin sesuatu tulus walaupun gagal, ya kita bakal bisa nerima. Oh iya. Karena kita tulus ngelakuinnya. Ikhlas, gitu. tulus. Iya gitu. Kalau kita nggak tulus, marah-marah kita kalau gagal. Ih, kurang ajar tuh orang udah nolak gue. Iya, misalnya. Tapi kalau karena lo mencintai dia tulus, even lo aku tuh suka lo sama kamu.
ya kita temen aja, it's okay. Karena udah tulus. Karena lu tulus. Tapi kalau lu nggak tulus, lu akan gini, kurang ajar nih, lu dendam jatuh. Betul, jadinya kesel. Jatuhnya kesel. Kayak gitu ya guys. Mungkin apa yang kita omongin kayak gini kalian bisa relate sama apa yang lagi kalian alamin gitu kan. Jadi kalian bisa menebak-nebak nih, oh iya ya damai itu nggak bisa dicari, tapi lu yang rasain sendiri gitu. Ya, benar. Gitu. Sama halnya seperti bahagia. Oke, kita tinggalkan itu pertanyaan-pertanyaan 5 tentang makna hidup ya. Kita jauhi dulu karena bikin saya bertanya-tanya juga sama diri saya. Iya, narik nafas panjang nih guys sebenarnya. Ayo kita narik nafas dulu, gimana Ditan? Ayo. 1, 2, 3. Udah. Buang pelan-pelan 3 detik. Dah, yuk kita lanjut yuk. Lanjut guys. Oke. Berat ya hari Sekarang ini. kita ngomongin tentang reward, Ya. tentang penghargaan pada diri kita, self reward yang bisa kita terapkan sama diri kita. Self reward yang sesungguhnya ya, bukan boros tapi dibalut self reward nih. Bukan. Karena self reward ini penting dilakuin bahkan buat orang yang rela merogoh kocek yang dalam untuk sekedar self reward ya. Shopping dan jalan-jalan ke luar negeri gitu kan itu Cuca. mahal ya. Tapi cuca, yakin pikiran Anda langsung fresh. Ini ada beberapa self reward yang bisa kita lakukan dari 5 hal sederhana nih. Yang pertama adalah melakukan hal yang menjadi hobi kita. Betul. Bersepeda, melukis ataupun memasak misalnya atau baca buku, ini bisa dilakukan seminggu sekali pada akhir pekan. Setelah lelah bekerja, ngelakuin hal ini yang kita senang ini pasti bisa merefresh pikiran kita. Ya betul. Nah kalian juga selanjutnya bisa membaca buku atau novel. Itu bisa banget ya, apalagi kalau kalian yang hobi baca gitu kan, terus hobi nulis, biasanya kan referensinya kita harus banyak baca juga gitu kan. Di sela-sela waktu kerja kalian yang padat, mungkin self rewardnya kalian bisa colong-colong nih untuk membaca buku atau novel gitu. Dan selanjutnya bisa juga dengan mendengarkan musik favorit kita. Wah ini mah bisa setiap saat ya sekarang. Iya. Di jalan. Ini bisa kapan aja sebenarnya, Kapan pulang aja. kerja, Bahkan lagi sambil liburan. kerja kadang orang sambil dengerin musik. Ini karena dengan dengerin musik mood kita bisa balik ya. Jadi nggak perlu mahal-mahal sih sebenarnya, ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Betul. Selanjutnya kalian juga bisa menulis buku harian ya. Kalau kalian tipe-tipe yang hobinya nulis gitu, setiap hari kalian akan nulis nih kejadian hari apa aja yang terjadi di hari ini, pekerjaan yang kalian suka, atau mungkin kalian bisa nulis buku. Siapa tahu itu self reward loh, apalagi kalau bisa sampai menerbitkan buku kalian sendiri, bangga banget pasti kan. Iya benar banget. Dan selanjutnya bisa juga dengan tidur dengan waktu yang cukup. Ini saya lakukan kemarin weekend. Sama. Enak banget bangun siang. Saya udah lama gak bangun siang, udah lama banget. Betul. Kayak bangunnya memang karena udah puas tidur ya. Iya, jadi bangun pagi udah tidur lagi sampai siang. Iya benar. Udah lama banget, mungkin tahun ini itu kali bangun paling siang saya rasa. Iya, dan paling nyenyak ya Tan. Betul, ini biasanya karena banyak kegiatan, sebagian orang tuh jadi jam tidurnya berantakan, kurang gitu kan, jam tidurnya nggak cukup. Padahal kurang waktu tidur bisa memberikan dampak yang buruk gitu kan. Jadi biar tubuh bisa seger lagi, kita bisa menghabiskan waktu untuk tidur yang cukup dengan cukup nyenyak pas weekend tiba. Tapi ya jangan sampai jadinya bermalas-malasan sih. Harus tetap ada kegiatan. Betul. Gitu. Oke, gimana tips dari kita hari ini? Mudah-mudahan bisa bukan hanya sekedar menghibur, tapi memberikan wawasan baru, informasi baru buat kalian ya. Ya benar banget. Karena kalau ngomongin self reward, saya menuke sama bobo self reward. Bobo dan pantai. Laut belum nih. Insya Allah berapa bulan lagi. Pantai, I'm coming gitu kan. Karena ya Allah beneran deh Ditan ya, udah Saya lama 2 tahun gak lihat banget, sumpah, 2 tahun ya gak lihat laut. Allah. Enggak bener, gue juga enggak ngeliat Oke. laut. Kangen banget aku abis ini, mungkin aku sama Manita abis ini lagi pengen laut mana dulu ya. Nanti kita cari Laut Arafura di mana lagi Laut Arafura. Mungkin kita akan ke Gurun Sahara. Iya, Jangan, gak ada laut itu nggak ada doang. laut, panas ya. Iya, Nah pemirsa silakan cari juga self rewardnya masing-masing, yang jelas jangan sampai self reward ini dijadikan untuk ajang buang-buang duit gitu. Iya, keborosan tapi dibalutkan dengan kata-kata ini kan self reward gue. Betul. Gitu. Harus dibedain mana butuh, mana ingin. Betul. Mana kebutuhan, mana keinginan. Harus dipisahin ya pemirsa ya. Oke, baiklah, sepertinya kita harus akhiri dulu episode kali ini karena memang udah banyak banget tadi tips dan berita cerita yang kita kasih ke kalian. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian ke depannya jauh lebih baik ya, apalagi yang sedang mengalami quarter life crisis.
Oke, Nuka Azita kayaknya pamit undur diri dulu ya Ditan guys Sudiro ya. pamit undur diri juga. Jangan lupa 6M-nya menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, Menjaga jarak. mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan dan membatasi makan bersamanya. Iya, kalau mau hidup bersama disahkan dulu. Oh iya, Seperti biasa. jangan sampai Buffalo Gathering-nya pemirsa ya. Kalau gitu Ditan Sudiro pamit undur diri. Iya, Nuka Azita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Episode episode lain lainnya. dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk untuk Indonesia lebih baik. Hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye. Yeay.